Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya mahasiswa semuanya. Semoga pada hari ini mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat, keadaan semangat, dan tetap fokus untuk mengikuti kuliah daring, khususnya di mata kuliah Matematika Keuangan 1 ini. Jadi ini adalah melanjutkan pertemuan kemarin, di mana pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan bunga majemuk dan juga bunga tunggal. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan berikutnya, yaitu rente. Rente itu adalah bagian dari materi matematika keuangan. Mungkin dari beberapa kalian itu sudah mengenal atau sering mendengar nama rente. Mungkin ada juga yang baru pernah mendengar. Apa sih itu sebenarnya rente? Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan macam-macam rente. Ternyata rente itu ada beberapa macam. Pengertian dari rente itu sendiri adalah sederetan modal atau angsuran yang dibayarkan atau diterima pada setiap jangka waktu tertentu yang tetap besarnya. Itu pengertian rente. Rente itu bisa dalam sebuah simpanan atau modal, atau juga dalam bentuk angsuran. Jadi kalau kita melakukan pinjaman ke bank, itu kan namanya angsuran, di mana setiap sederetan modal atau angsuran itu harus dibayarkan atau diterima pada jangka waktu tertentu yang tetap besarnya. Jadi rente itu besarnya selalu tetap ya, besarnya angsuran atau modal itu dalam jangka waktu tertentu selalu nilainya itu tetap. Masing-masing modal ini disebut angsuran ya. Angsuran. Yang satu berdasarkan saat pembayaran angsuran. Jadi rente itu tadi kan disebutkan ada beberapa macam rente. Yang pertama itu berdasarkan kapan saat pembayaran angsuran itu. Rente dibagi menjadi, rente itu lebih cenderung ke angsuran, jadi lebih ke peminjaman. Jadi macam-macam rente itu berdasarkan kapan saat pembayaran angsuran itu dilakukan. Rente dibagi menjadi rente pranumerando. Yang kedua adalah rente pas numerando, itu adalah berdasarkan saat pembayaran angsuran. Sedangkan berdasarkan banyaknya angsuran, kalau itu tadi adalah waktu pembayaran. Yang kedua adalah berdasarkan besarnya, berarti rente terbatas dan rente kekal. Jadi ada dua jenis ya. Rente berdasarkan waktu pembayaran angsuran itu adalah rente pranumerando dan rente post numerando. Sedangkan kalau berdasarkan banyaknya angsuran, besarnya angsuran itu adalah rente terbatas dan rente kekal. Terus yang ketiga itu berdasarkan langsung tidaknya pembayaran atau angsuran pertama, rente menjadi dua juga, yaitu rente langsung dan rente yang ditangguhkan. Jadi kalau yang ketiga itu berdasarkan langsung tidaknya angsuran atau pembayaran itu dibayarkan untuk yang pertama. Jadi kan kadang-kadang ada angsuran yang langsung dilakukan. Ada juga misal kita melakukan peminjaman ya, ada yang langsung melakukan angsuran yang pertama di awal. Tapi ada juga yang sebutannya angsuran itu dilakukan setelah beberapa waktu baru dilakukan angsuran yang pertama. Jadi berdasarkan kapan angsuran pertama itu dibayarkan, itu dibagi, rente itu dibagi menjadi dua, yaitu rente langsung dan rente yang ditangguhkan. Di sini kita akan membahas nilai akhir. Nilai akhir itu lebih cenderung ke besarnya angsuran rente itu sendiri ya, nilai akhir rente. Jadi nilai akhir rente adalah jumlah seluruh angsuran dan bunga-bunga yang dihitung pada akhir masa tabungan terakhir. Nilai akhir gitu ya. Jadi jumlah seluruh angsuran dan bunga-bunga yang dihitungkan pada akhir masa tabungan berakhir. Nilai akhir rente dinyatakan dengan NA, nilai akhir itu. Ada dua macam nilai akhir rente berdasarkan kapan rente itu dibayarkan, yaitu nilai akhir rente pranumerandum dan nilai akhir rente post numerandum. Untuk yang pertama, untuk yang pranumerandum, nilai akhir suatu rente yang angsuran terakhirnya sudah mengalami pembungaan selama satu kali pembungaan karena pembayaran angsuran dilakukan pada setiap awal dari jangka waktu pembayaran, begitu. Jadi arti dari nilai akhir rente pranumerandum itu nilai akhirnya itu nilai akhir dari suatu rente itu
yang angsuran terakhirnya sudah mengalami pembungaan. Jadi sudah nilai akhirnya itu sudah ditambahkan dengan bunga. Karena pembayaran angsuran dilakukan di awal dari jangka waktu pembayaran. Jadi pembayaran angsuran di awal itu sudah dibayarkan di awal berserta bunganya, sehingga pada saat jangka waktu akhirnya itu otomatis angsuran itu sudah ditambahkan dengan bunganya, karena bunga di awal sudah, nilai akhirnya berarti kan sudah plus bunga karena di awal dia sudah membayarkan bunga. Itu pranumerandum. Sedangkan kalau nilai akhir untuk rente yang post memorandum, maka nilai akhir suatu rente yang angsuran terakhirnya belum mengalami pembungaan. Jadi angsuran yang pertama untuk angsuran untuk post memorandum itu nilai akhirnya itu dia belum mengalami penjumlahan, belum ditambahkan dengan bunganya karena itu dibayarkan di akhir masanya, begitu. Paham ya? Kalau tadi adalah nilai akhir, sekarang kita akan bahas terkait dengan nilai tunai rente. Nilai tunai rente adalah jumlah seluruh nilai tunai angsuran yang dihitung pada awal masa bunga pertama yang dijadikan sebagai nilai tunai. Kalau tadi nilai akhir itu yang di akhir dibayarkan, kalau yang pra itu nilai akhirnya sudah ditambahkan bunga, kalau pos itu belum. Kalau ini nilai tunai, nilai jumlah seluruh nilai tunai angsuran yang dihitung pada masa awal, yaitu bunga pertama yang dinyatakan dengan NT. Ada dua jenis juga, yaitu nilai tunai rente pranumerandum dan nilai tunai rente post numerandum, gitu nantinya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Tadi sudah sampai kita menjelaskan rumus terkait dengan nilai tunai rente pranumerandum. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan contohnya. Contohnya seperti apa? Jadi di sini ada setiap awal tahun Nisa menyimpan uang dan Nisa akan menyimpan uang di Bank BCA sebesar 1 juta. Jika bank memberikan bunga 6% per tahun, tentukan uang Nisa setelah menabung 20 tahun. Jadi setelah 20 tahun dengan bunga 6%, berapa sih uang Nisa setelah 20 tahun? Jadi di sini menggunakan karena menabung itu biasanya kan kita dapat bunga setelah pranumerandum ya. Jadi di sini kita akan menuliskan yang diketahui adalah M modalnya itu adalah 1 juta, I adalah besarnya persentase suku bunganya atau ya bunganya 6% per tahun atau sama dengan 0,06 per tahun. Sedangkan lamanya waktu adalah N kecil adalah 20 tahun. Jadi nilai tunainya NA-nya nilai akhir ya. Nilai NA-nya, nilai akhir nilai tunainya itu harus sama dengan M kali 1 plus 0,01 M kali 1 plus I per 1 plus I pangkat N min 1 per I. Begitu ya. Sorry. M kali 1 plus I kali 1 plus I pangkat N min 1 per I. Berarti M-nya 1 juta dikalikan 1 plus 0,06 dikalikan dalam kurung 1 plus 0,06 tutup kurung pangkat 20 min 1 per 0,06. Kalian cari sehingga diperoleh 1.060.000 dikalikan dengan 1,06 pangkat 19 terus dibagi 0,09 sehingga diperoleh 1.060.000 dikalikan dengan 3,025 seterusnya dibagi dengan 0,06 sehingga diperoleh uangnya setelah 20 tahun itu adalah 53.452.257,87 tuh. Setelah 20 tahun ternyata uang yang nilai akhirnya itu menjadi 53 juta yang awalnya itu hanya 1 juta. Itu menggunakan nilai tunai rente pranumerandum seperti itu. Adapun rumus lain yang bisa kita gunakan sebagai tabel rente rumus itu adalah RA
sama dengan M dikalikan daftar nilai akhir rente. Jadi kalian bisa menggunakan tabel rente. Jadi kalian bisa mencari tabel rente ya di Google, di Mbah Google gitu. Nanti kita sesuaikan, pastinya disesuaikan dengan banyaknya berapa tahun per besarnya suku bunga. Nanti akan ketemu berapanya. Nah, itu juga akan langsung, sehingga akan tinggal dikalikan aja dengan modal awal dikalikan M besar dikalikan dengan daftar nilai akhir rente pada tabel tersebut, begitu akan ketemu seperti ini. Di tabel itu ketemunya adalah tabel 6 kolom 6% dan baris 20 ya, karena tabel 6 itu kita akan menggunakan tabel 6 di mana kolomnya itu adalah 6% karena suku bunganya 6% dan barisnya itu pasti 20 karena selama 20 tahun itu akan tertuliskan 53,452 titik 53.452 titik, itu akan tertuliskan seperti itu ya. Betul 53, sehingga diperoleh 53.452.257,87 ya. Jadi itu akan tertuliskan 53,452.25787 gitu, dikalikan 1 juta sehingga diperoleh 53 juta sekian gitu. Itu kalau menggunakan tabel. Tapi kalau memang tabelnya tidak diperkenankan untuk menggunakan tabel ya kalian menggunakan rumus yang ada di atas ini, itu NA sama dengan gitu. Kalau tadi itu adalah nilai tunai untuk rente pra numerandum. Kalau untuk nilai tunai rente post numerandum seperti apa? Kalau tadi kan NA-nya itu sama dengan M kali 1 plus I dikalikan dengan 1 plus I pangkat N-1 bagi I. Kalau untuk post numerandum itu hanya kehilangan 1 plus I-nya tidak perlu. Jadi NA-nya, rumus dari NA-nya itu sendiri adalah M kali 1 plus I pangkat N-1 bagi I. Di mana nilai akhir rente post numerandum itu adalah rente yang dibayarkan di akhir periode. Kalau tadi pra itu di awal, kalau ini adalah di akhir periode, sehingga tidak nilai tunainya tidak mengalami perubahan gitu. Kalau di awal itu kan pasti ada penambahan ya, perkalian tambahan, yaitu 1 plus I-nya dikalikan. Kalau ini 1 plus I-nya dikalikannya dihilangkan gitu. Sehingga untuk NA itu ada nilai akhir, M modal, I ada suku bunga, N ada jangka waktu. Nih contoh silakan. Contohnya untuk rente post numerandum itu adalah untuk setiap akhir tahun ayah menyimpan uangnya di bank ABC sebesar 800.000 selama 25 tahun. Jika bank memberikan bunga 5% per tahun, tentukan jumlah simpanan total ayah. Tuh kan, di sini ada tulisan setiap akhir tahun. Kalau contoh yang pos itu bukan akhir ya, tapi lebih ke awal tahun gitu. Jadi kalian perhatikan kalau ada kata awal berarti pra, kalau ada akhir tahun adalah pos. Karena ini adalah soalnya adalah akhir tahun, berarti menggunakan rumus post numerandum. Berarti kan diketahui M besarnya ada 800.000, I-nya adalah 5% per tahun atau 0,05 per tahun, N-nya adalah banyaknya tahun 25 tahun. Nah, karena menggunakan rente post numerandum berarti pakai rumus NA sama dengan M kali 1 plus I pangkat N-1 bagi I. Kalian masukkan 800.000 dikalikan 1 plus 0,05 pangkat 25 dikurangi 1 dibagi 0,05 ya kan. Akhirnya ketemu seperti itu, sehingga diperoleh nilai akhir dari ayah setelah menyimpan uang selama 25 tahun di akhir tahun itu adalah 51.601.599,10. Paham ya sampai sini ya? Untuk mencari nilai akhir rente post numerandum juga ada dengan cara menggunakan daftar nilai akhir rente menggunakan tabel ya. Bisa kalian cari juga, yaitu dengan cara NA sama dengan, cuma bedanya kalau di pra itu M dikalikan langsung daftarnya. Tapi kalau untuk yang pos itu perlu ditambahkan dengan M di depan, yaitu M plus M kali dengan daftar nilai akhir rente. M-nya sehingga diperoleh kalau dari contoh soal tadi berarti NA sama dengan M-nya 800.000 ditambah dengan 800.000 dikalikan dengan daftar nilai akhir rente, di mana kolomnya itu adalah karena 5% berarti kolomnya 5%. Terus barisnya itu adalah 25 karena selama 25 tahun di tabel itu akan muncul 64,5019988. Sehingga
diperoleh 800 dikalikan dengan 64,5019988 diperoleh 50.801.599,0 terus ditambahkan dengan 800.000 sehingga diperoleh 51.601.599,10 begitu. Jadi hasilnya juga sama baik itu menggunakan rumus maupun menggunakan tabel nilai akhir rente begitu. Jadi tugas kalian nanti setelah mata kuliah ini adalah mencari tabel nilai akhir rente atau setelah ini ya. Kalau misalkan kalian mengerjakan bisa dicoba dulu, dicari dulu di Google seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk terkait dengan nilai akhir rente. Baik, tidak ada ya. Baik, saya akan melanjutkan materinya ya. Tadi kita sudah membahas terkait nilai tunai rente pranumerendum dan nilai tunai rente postnumerendum. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan rente kekal. Jadi jenis lain dari rente itu ada yang disebut dengan rente kekal. Di dalam rente kekal ini pun juga nanti dibagi menjadi dua, yaitu nilai rente kekal pranumerendum dan nilai rente kekal postnumerendum. Yang pertama, saya akan membahas terkait dengan nilai rente kekal pranumerendum. Itu definisinya apa? Itu adalah jumlah masing-masing nilai tunai suatu pembayaran setiap awal masa bunga. Jadi jumlah masing-masing nilai tunai. Jadi masing-masing nilai tunai ada berapa lama yang dibayarkan di awal masa bunga. Ingat, dibayarkan di awal karena pranumerendum. Dengan waktu yang tidak terbatas dan suku bunga yang tetap. Dengan waktu yang tidak terbatas dan suku bunga yang tetap pastinya ya, bunganya itu tetap. Pada nilai rente tunai pranumerendum, jika rentenya tanpa batas, maka diperoleh kan tadi kan jumlah dari masing-masing nilai tunai. Maka nilai tunai itu sendiri secara keseluruhan itu adalah apa? M, masing-masing nilai tunai ya. M besar ditambah M dibagi dengan 1 plus I ditambah dengan M per 1 plus I pangkat 2 sampai plus M per 1 plus I pangkat N-1 dan selanjutnya seperti itu. Jadi ini adalah bentuk deret geometri ya. Kalau kita ingat dulu sebelumnya kita sempat membahas ya terkait dengan ini ya, nilai tunai pada suatu bunga ya, yaitu kayak gitu kita menggunakan deret geometri di mana A-nya itu deret geometri kan ada nilai awal sama rasio, di mana A-nya itu adalah M, nilai awalnya ada M besar yaitu modal awal. R-nya rasionya itu adalah 1 plus I pangkat min 1 ya, karena dibagikan jadi min 1. NT itu sendiri adalah jumlah deret geometri turun tak hingga ya. Secara tidak langsung nilai tunai itu adalah jumlah dari deret geometri turun tak hingga, dan dimana deret geometri itu sendiri terdiri dari A, nilai awalnya adalah M, dan juga rasionya adalah 1 plus I pangkat min 1. Oke. Maka karena NT itu adalah S, maka secara tidak langsung kita bisa mencari jumlah deretnya. Jumlah deret dari suatu geometri kan kalian masih ingat ya, yaitu A per 1 min R, ya enggak? Jumlah deret geometri S. Berarti karena ini rumus dari geometri, kita rubah menjadi rumus NT, di mana S itu sama dengan NT, maka NT sama dengan untuk A-nya itu adalah M besar per 1 dikurangi R rasio ya. Rasionya itu adalah 1 plus I pangkat min 1, sehingga diperoleh NT itu adalah M per 1 min dalam kurung 1 plus I pangkat min 1. Terus secara tidak langsung kita bisa menuliskannya, nilai rente kekal pranumerendum ini dapat ditulis dalam bentuk seperti itu, karena kalau kalian jabarkan 1 min 1 plus I pangkat min 1 itu kan sama dengan 1 min 1 per 1 plus I ya. Nah, kita samakan penyebutnya. Pada akhirnya kita akan mendapatkan nilai NT-nya itu adalah M kali 1 plus I per I. Kalian coba aja. Jadi menjabarkan dari NT yang di atas nih, NT sama dengan M per 1 min 1 plus I pangkat min 1, kalian jabarkan, kalian jadikan pangkat min 1-nya positif, terus kalian samain penyebutnya dibalik seperti itu, maka akan diperoleh NT-nya itu adalah M kali 1 plus I per
I. Jadi nilai rente kekal pranumerandum rumusnya itu adalah MT sama dengan M kali 1 plus I per I. Sampai sini paham ya? Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Hitunglah nilai kekal. Jadi di sini sudah disebutkan secara jelas nilai kekal dari pranumerandum bila diketahui besarnya angsur. Besarnya angsurnya itu berarti 400.000, yaitu besar angsurnya itu adalah M dengan suku bunga majemuk 4%. Karena kan untuk waktunya sendiri tidak terbatas ya, karena kekal sih. Maka diketahui M-nya itu adalah 400.000 dan I-nya adalah karena 4% berarti 0,04. Maka NT-nya langsung saja pakai rumus rente kekal pranumerandum, berarti kan M kali 1 plus I per I, berarti 400.000 dikalikan dengan 1,04 dibagi 0,04 sehingga diperoleh 10.400.000. Sehingga nilai tunainya, nilai kekal pranumerandum NT-nya itu kan untuk pengganti itu ya, itu adalah, jadi besarnya nilai tunai rente kekal pranumerandum tersebut adalah 10.400.000. Paham ya sampai sini? Oke.